Kembali lagi saya jelaskan. Hmm, Aksam itu biasanya digunakan untuk menyebut juz'i dari sesuatu. Sedangkan yang disebutkan di sini, dia bukan juz'i daripada kalam, tapi dia juz daripada kalam. Sehingga tidak sah yang disebutkan di sini disebut dengan aksam. Oleh karena itu, di sini Syarih Syekh Al-Maqdisi mengatakan wahia ajza'uhu untuk menegaskan bahwa yang dimaksud aksam di sini adalah ajza, bukan juz'i. Karena boleh jadi ada orang yang tawahum, yang mengira, menduga bahwa yang dimaksud aksam di sini adalah juz'i, padahal yang disebutkan di sini bukan juz'i daripada kalam, tapi dia adalah juz penyusun kalam. Nah, nanti akan ada orang yang bertanya, kul ya, itu tidak bisa terbentuk tanpa juznya. Kul tidak bisa terbentuk tanpa juz. Tadi kita sudah jelaskan, juz itu sesuatu yang menyusun kul. Misalkan insan tersusun dari tangan, kepala, dan kaki, maka insan itu kul, tangan, kaki itu juz. Kalau kulli itu konsep universal yang perwujudannya ada dalam juz'i. Jadi beda ya. Meskipun sama-sama insan, tapi beda. Kalau di sini, dia itu sebagai suatu yang tersusun. Tapi kalau di sini, dia itu sebagai suatu konsep yang menerap dalam afrod atau dalam juz'i, yang menerap dalam perwujudan-perwujudan. Nah, misalkan insan. Bisa nggak manusia tersusun tanpa kepala? Nggak bisa. Artinya kepala, tangan, dan kaki itu harus ada dalam konsep insan. Mungkin akan ada orang yang mengatakan, loh ada kok manusia tanpa tangan. Nah itu perwujudan di luar. Tapi di alam pikiran, konsep manusia itu ada tangannya. Tidak bisa suatu manusia tidak akan disebut manusia tanpa ada tangannya dalam konsep alam pikiran. Meskipun penerapannya di luar ada manusia tanpa tangan, tapi yang kita bicarakan adalah konsep di alam pikiran, dalam zihan. Setiap kita mengatakan insan, pasti terlintas di pikiran kita bahwa dia adalah suatu makhluk yang punya tangan, kepala, tangan, dan kaki, dan lain-lain. Ya, kesimpulannya, kul itu tidak bisa terbentuk tanpa juz. Nah, di sini masalahnya, adalah kalam itu bisa terbentuk tanpa ada huruf. Kita sudah bahas bahwa huruf itu tawabi'ul kalam. Dia bukan kalam itu sendiri. Kalam itu cukup dengan dua isim atau fi'il dan isim. Atau bahkan terkadang kalam bisa tersusun tanpa ada fi'il. Misalkan tersusun dari dua isim. Nah, maka ini tidak sah disebut dengan juz daripada kalam. Kenapa? Karena kalam kadang-kadang tersusun tanpa ada fi'il dan huruf. Nah, ini untuk menjawab muskilah ini, kita perlu tahu bahwa yang dimaksud dengan juz di sini bukan ma yatarakkabu minhu syai'un tarakkuban haqiqiyan, tapi yang dimaksud adalah ma la yakhruju syai'u anhu. Ma la yakhruju al-kalamu anhu. Jadi yang dimaksud adalah ajzaul kalam allati la yakhrujul kalamu anha, bukan ma yatarakkabu minhul kalamu tarakkuban haqiqiyan. Jadi yang dimaksud di sini bukanlah sesuatu yang menyusun kalam, tapi yang dimaksud adalah komponen-komponen yang mana ketika kalam itu terbentuk, dia tidak akan keluar dari komponen-komponen tadi. Ya, meskipun kadang-kadang dia tidak tersusun dari keseluruhan komponen ini, tapi ya yang dimaksud bukan bagian-bagian yang selalu menyusun kalam, tapi bagian-bagian yang mana kalam itu ketika terbentuk dia tidak akan keluar dari tiga ini. Semua kalam yang terbentuk pasti tidak keluar dari tiga ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti sambil dibaca syarahnya yang nanti akan saya ketikkan,
dan sambil tanya jawab di grup. Begitu. Itu sekilas tentang kenapa musonif di sini mengatakan ajza. Betulnya pembahasannya masih panjang lagi. Sekarang itu kalau domir ha di sini dikembalikan kepada lafaz kalam. Dikembalikan ke lafaz kalam di lafaz sebelumnya. Nah, kalau hak di sini itu rujuknya ke kalimat al-lafzu, ya, al-lafzu murakabul mufid, al-kalamu huwa al-lafzu. Kalau hak di sini kita kembalikan, kita rujukkan ke lafaz, maka aksam di sini sudah tidak perlu lagi dimaknai dengan ajza. Karena ketika itu karena kita itu dia benar-benar jadi juz'i. Aqsamu ay aqsamul lafzi. Ya lafaz itu terbagi menjadi isim, fi'il, huruf. Nah, aqsam di sini benar-benar jadi juz'i. Kenapa? Karena kita bisa katakan isim itu lafaz, fi'il itu lafaz, huruf itu lafaz. Sehingga aqsam di sini benar-benar dimaknai juz'i, bukan ajza lagi kalau haknya kembali ke kalimat lafzun di ta'rif kalam sebelumnya. Tapi ini metode sebagian ulama untuk menghindari muskilah dari kalimat aksam di sini. Cuman metode ini, jawaban sebagian ulama ini kurang tepat. Kenapa? Karena domir itu hanya bisa kembali kepada sesuatu yang menjadi aslan wa mutahaddatsan anhu fil kalami sabiq. Jadi domir itu hanya kembali kepada lafaz yang jadi topik utama di pembahasan sebelumnya. Sedangkan topik utama pembahasan sebelumnya itu bukan membahas lafaz, tapi membahas kalam, sehingga dhamir di sini tidak bisa kembali ke kalimat al-lafzu sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama. Itu ya. Wa aqsamuhu salasatun, pembagian kalam itu 3. Ai aqsamul kalam, maksudnya pembagian kalam, wa hiya ajza'uhu, yaitu bagian-bagian kalam, allati yatarakkabu minha, yang mana kalam itu tersusun dari ajza tersebut. Dan kita tadi sudah bahas yang dimaksud bukan tarakkuban haqiqiyan, tapi yang dimaksud adalah ajzaul kalam allati la yakhrujul kalamu anha. Wa hiya salasatun la zaida 'alaiha. Aqsamul kalam itu ada 3, tidak bisa ditambah lagi. Nah, kenapa di sini syarih Syekh Makudi menegaskan la zaida 'alaiha itu untuk menolak pendapatnya Abu Ja'far bin Shabir. Abu Ja'far bin Shabir mengatakan kalam itu ada 4. Isim, fi'il, huruf. Yang keempat adalah isim fi'il. Nah, isim fi'il disebut oleh Abu Ja'far bin Shabir sebagai khalifah. Kenapa disebut khalifah? Li'annahu yakhlufu al-fi'la. Li'annahu yakhlufu al-fi'la. Nah, dia mengatakan bahwa isim fi'il itu qismun rabi'un lil kalam. Tapi ini tidak disetujui oleh jumhur ulama nahwu, sehingga di sini Syekh Makudi menegaskan la zaida 'alaiha untuk membantah pendapatnya Abu Ja'far bin Shabir. Tsumma bayana, kemudian musannif menjelaskan aqsamul kalam tadi biqauli, dengan ucapannya ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Ada 3, yaitu isim, fi'il, huruf, ja'a li ma'nan, yang mana hurufnya itu ja'a li ma'nan, datang dengan membawa makna. Falismu, maka isim itu nahwu rajul wa faras wa nahwihi. Isim contohnya adalah rajul, faros, dan semisalnya. Wal fi'lu nahu qam wa yaq'ud. Fi'il contohnya qam dan yaq'ud. Wal harfu nahu min wa qad. Qauluhu ja'a li ma'nan. Di sini kenapa beliau menegaskan ja'a li ma'nan? Yani annal harfa la budda ay yakuna li ma'nan. Maksudnya adalah huruf yang jadi bagian kalam itu merupakan huruf yang lahu ma'nan. Dia harus punya makna. Dia harus ja'ali ma'nan, huruf yang punya makna. Nahu hurufil jarri, seperti huruf-huruf jar. Wa hurufil jazmi, seperti huruf jazm, wa nasbi, dan huruf jazm. Wahtaraza bihi, di sini ada salah ketiknya. Tandai. Wahtaraza bihi min hurufit tahajji. Kenapa beliau menegaskan ja'ali ma'nan? Untuk mengecualikan hurufut tahajji. Apa itu huruf tahajji? Huruf tahajji kita harus paham dulu tahajji itu apa. Tahajji itu adalah taqti'ul kalimati
Libayanil hurufil lati tarakkabat minha bidzikri asma'i tilkal huruf. Ulang lagi, taqti'ul kalimah, memutus-mutus suatu kata, libayanil huruf allati tarakkabat minha, untuk menjelaskan huruf-huruf yang menyusun kalimat tadi, bidzikri asma'i tilkal huruf, dengan menyebutkan nama-nama huruf tersebut. Misalkan Zaid. Nah, tahaji itu taqti'ul kalimah, memutus-mutus kata Zaid. Libayani al-huruf allati tarakkabat minha, untuk menjelaskan huruf-huruf yang menyusun kalimat tersebut, bidzikri asma'i tilkal huruf, dengan menyebutkan nama-nama huruf tersebut. Nah, maka tahaji Zaid itu kalau kita mengatakan Zai ya dengan dal, itu namanya tahaji. Nah, perlu dipahami, Zai, ya, az-zayu, ini isim. Lafaz az-zai itu isim, sehingga dia termasuk daripada kalam. Nah, kemudian apa yang dikecualikan di sini? Yang dikecualikan di sini bukan az-zai, tapi kita lihat, zai ini digunakan untuk menyebut apa? Zai di sini digunakan untuk menyebut huruf yang ada di sini, yang menyusun kalimat zaid. Nah, yang dikecualikan bukan lafaz az-zai, tapi za dalam keadaan dia menyusun kalimat zaid. Jadi, yang dikecualikan itu musamma zai halata kaunihi juz'al kalimah. Yang disebut oleh zai di sini apa? Za. Ya, zai di sini digunakan untuk menyebut za. Maka zai ini punya musamma, dia isim punya musamma. Apa musamanya? Ini huruf za di sini yang menyusun lafaz zai. Nah, yang dikecualikan itu ini. Bukan ini. Karena ini isim. Buktinya dia kemasukan alif lam. Nah, maka dia merupakan termasuk daripada bagian kalam. Tapi ini za yang menyusun zaid, dia bukan isim. Tapi dia huruf menurut ulama lughawiyin. Nah, jadi yang dikecualikan adalah za di sini halata kaunihi juz'al kalimat, dalam keadaan dia merupakan bagian dari suatu kalimat, yaitu kalimat zaid. Sama. Yang dikecualikan bukan al-ya'u. Al-ya'u itu isim. Dalilnya adalah dia kemasukan alif lam. Tapi yang dikecualikan itu adalah musammal ya, atau sesuatu yang ditunjuk oleh ya, halata kaunihi juz'al kalimah, dalam keadaan dia tersusun dalam sebuah kata. Itu yang dikecualikan. Makanya di sini Syekh Muqri mengatakan nahwu zai min zaid. Contohnya adalah zai dari lafaz zaid. Tidak zai doang, tapi harus zai min zaid. Harus zai daripada zaid. Begitu. Warra'i min amrin fahadha yuqalu fihi harfu tahajjud. Nah, maka ini zai dalam keadaan dia berada dalam lafaz zaid, dan ra dalam keadaan dia berada dalam lafaz amr, itu disebut huruf tahajji. Wala yuqalu fihi 'inda an-nahwiyyin harfun. Bahkan ulama nahwu tidak menyebut dia sebagai huruf. Yang menyebut dia huruf itu adalah ulama lughawiyyin, bukan nahwu. Kenapa tidak disebut huruf oleh ulama nuhat? Li'annahu lam yaji li ma'nan. Karena dia tidak punya makna. Dia enggak ada maknanya. Nah, qauluhu falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi. Ucapan Syekh Ibnu Ajurumi, falismu maka isim itu yu'rafu diketahui bil khafdi dengan jar, wa tanwini dan tanwin, dukhulil alif wal lam dan masuknya alif dan lam, wa hurufil khafdi dan huruf-huruf jar,
alaihi kepada isim, wahya min wa ila wa ala dan seterusnya. Lamma dzakara anna al-ajza' allati yatarakkabu al-kalamu minha wa hiya thalatha. Ketika Musannif Ibnu Ajurumi menyebutkan bahwasannya ajza, bagian-bagian allati yatarakkabul kalamu minha, yang menyusun kalam, wa hiya thalathatun, itu adalah 3 isim, fi'il dan huruf, akhadha fi bayani kulli wahidin minha. Maka Ibnu Ajurumi mulai fi bayani kulli wahidin minha, menjelaskan setiap salah satu daripada isim, fi'il dan huruf tadi. Wa dzakara, dan menyebutkan ma yu'rafu bihil ismu, sesuatu yang bisa diketahui dengan suatu tersebut, al-ismu, isim. Jadi sesuatu yang merupakan ciri isim. Faqala innal isma yu'rafu bil khafdi. Maka Ibnu Ajurumi mengatakan bahwasanya isim bisa diketahui dengan al-khafdu. Nah, al-khafdu itu ibarah kufiyah, itu istilah ulama Kufah. Ulama Basrah menyebutnya jar. Maka isim itu yu'rafu bil khafdi. Isim bisa dikenal dengan khafat. Jadi setiap yang majrur itu maka dia isim. Kenapa begitu? Karena jar itu hanya bisa terjadi dengan 2 penyebab. Nah, langsung kita baca lihat. Nahu marartu bi sahibir rajul, contohnya adalah lafaz marartu bi sahibir rajul. Saya melewati sahibur rajul. Di sini sahib isim. Kenapa? Karena dia majrur, dijarkan oleh huruf. Kemudian ar-rajul, dia juga isim. Kenapa? Karena dia majrur, dijarkan oleh sahib. Dijarkan oleh sahib. Dan dia juga kemasukan alif lam. Fa sahibu ismun, maka sahib itu isim, wa yu'rafu dzalika bil khafdi alladhi fi akhirih. Wal khafidu fihi huwal ba'u. Wal rajuli ismun, wa 'urifa dzalika aidan bil khafdi alladhi fi akhirih, wa huwa bi idhafati sahib ilaihi. Kita perhatikan di sini Syekh Makudi mengumpulkan 2 penyebab isim. 2 penyebab isim itu dijarkan. 2 penyebab isim itu dijarkan. Yang pertama adalah huruf. Nah, lafaz sahib itu dijarkan oleh huruf. Kemudian yang kedua adalah idhafah. Lafaz ar-rajul itu majrur, majrurnya oleh idhafah. Kalau kita perhatikan, amilul jar, sesuatu yang membuat isim itu majrur, hanya 2, huruf atau idhafah. Huruf jar itu hanya bisa masuk ke dalam isim. Kenapa? Karena huruf jar itu fungsinya adalah yajurru ma'nal fi'li ilal ismi, menarik makna fi'il kepada isim. Kalau saya bilang qumtu fiddar, saya berdiri di rumah, maka fi di situ fungsinya adalah menarik lafaz qumtu, makna lafaz qumtu ke dalam isim setelahnya, itu lafaz dar, yaitu dia menunjukkan bahwa qiyamnya terjadi di mana? Di dar. Begitu. Dia menarik makna fi'il sebelumnya ke isim setelahnya. Maka huruf jar tidak bisa masuk ke dalam fi'il. Gimana orang fungsinya menarik makna fi'il ke isim kok masuk ke fi'il? Nggak bisa. Kemudian penyebab kedua adalah idhafah. Lafaz ar-rajul majrur karena diidhafahkannya lafaz sahib ke lafaz rajul. Nah, idhafah itu hanya terjadi antara isim dengan isim. Tidak bisa idhafah itu terjadi antara isim dengan fi'il. Nah, kalau kita perhatikan, penyebab terjadinya jar, dua-duanya hanya terjadi ke isim. Huruf hanya bisa masuk ke isim, idhafah hanya bisa masuk antar isim. Nah, lamma ikhtassa 'amilul jarri bil ismi, ikhtassal jarru bil ismi. Ketika amil jar hanya bisa masuk ke dalam isim, maka begitu juga hukum jarnya itu sendiri hanya bisa masuk ke dalam isim, sebagaimana amilnya hanya bisa masuk ke dalam isim. Nah, ulama menyebutkan, kemudian di sini ada yang perlu dikritisi. Wa huwa bi idhafati sahib ilaihi. Nah, lafaz rajul, kenapa dia majrur? Karena disebabkan idhafah lafaz sahib kepada lafaz rajul. Ini salah satu dari 2 pendapat. Jadi ulama nahwu punya 2 pendapat masalah ini. Sebetulnya yang menjerkan mudhaf ilaih itu mudhaf atau idhafah. Ulang lagi, yang menjerkan mudhaf ilaih apakah mudhaf atau idhafah? Nah,
Syekh Makudi mengatakan yang menjerkan mudhaf ilaih adalah idhafah. Karena beliau mengatakan wa huwa bi idhafati shahib ilaihi, disebabkan diidhafakannya lafaz sahib kepada lafaz rajul. Sedangkan madhab yang rajih yang diunggulkan oleh jumhur ulama nahwu mengatakan bahwa yang menjerkan mudhaf ilaih adalah mudhaf. Sehingga ta'bir di sini ini bertentangan dengan jumhur ulama nuhat. Nah, sebetulnya banyak amil lain yang menjerkan selain huruf dengan idhafah. Ada juga jer dengan tabaiyah, mengikuti isim yang lain. Contohnya adalah nazartu fi kitabin jamilin. Lafaz jamilin itu majrur, kenapa? Karena mengikuti lafaz kitabin. Nah, ini jar bit tabaiyah. Nah, tapi di sini lemah ya. Kenapa lemah? Karena sebetulnya yang menjerkan lafaz jamil itu bukan tabaiyahnya, tapi huruf jar yang masuk ke dalam lafaz kitab tadi. Nazartu fi kitabin jamilin. Sebetulnya yang menjerkan jamilin adalah huruf fi. Jadi sudah termasuk dengan majrurun bil harf yang disebutkan di sini. Kemudian ada juga al jarru bil mujawarah. Jar disebabkan mujawarah. Contohnya hadza juhru dabbin kharibin. Hadza juhru dabbin kharibin. Hadza juhru dabbin. Ini adalah lubang biawak kharibin yang rusak. Lafaz kharibin itu dibaca jar, padahal dia sifat daripada lafaz juhru. Juhru di situ adalah khobar dari hadza. Dia marfu'. Tapi kenapa lafaz kharibin yang merupakan sifat dari juhru dijarkan? Alasannya adalah karena dia mujawaroh atau dia berada bersebelahan dengan lafaz dhabbin. Di situ lafaz dhabbin majrur karena dia mudhaf ilaih. Nah, ketika lafaz kharib ini bersebelahan dengan lafaz dhabbin, maka dia harokatnya ikut-ikutan lafaz dhabbin padahal sebetulnya dia sifat daripada juhru. Kemudian ada lagi majrur bitawahum. Ya, jar disebabkan tawahum, seperti contohnya kalimat laisa zaidun qa'iman wala qa'idin. Laisa zaidun qa'iman wala qa'idin. Lafaz qa'idin harusnya dibaca qa'idan. Laisa zaidun qa'iman wala qa'idan harusnya. Tapi kalau kita perhatikan, biasanya khobar laisa itu kemasukan ba. Biasanya kalimatnya laisa zaidun biqa'imin, ada ba-nya. Khobar laisa biasanya ada ba-nya. Nah, di sini mutakallim itu tawahum, menduga, mengira bahwa lafaz qa'iman di situ majrurun biharfi jarrin mahdzuf, yaitu huruf ba. Jadi asalnya laisa zaidun biqa'imin, tapi ba-nya dibuang sehingga laisa zaidun qa'iman. Nah, dia tawaham. Mutakallim mengira, menduga bahwa lafaz qa'im itu lafaz qa'im di situ majrurun biharfi jarrin mahdzuf. Maka qa'im di situ majrur. Dia menduga begitu. Maka ketika mengatakan lafaz wala qa'id, dia mengatakan wala qa'idin karena dia menduga, mengira bahwa qa'idin diatofkan kepada lafaz qa'im yang majrurun biharfi jarrin mahdzufin, yaitu huruf ba. Karena kenapa? Karena ba banyak sekali berada atau menempel pada khobar laisa. Nah, itu namanya jar bitawahum. Tapi semuanya itu lemah. Karena semua tadi lemah sehingga tidak disebutkan di sini oleh Syekh Makudi. Wa yu'rafu aidan bitanwin. Isim juga bisa diketahui dengan tanwin, bahwa nunun sakinatun talhaqul isma fi akhirih tathbutu lafdhan wa tasqutu khattan. Isim bisa diketahui dengan tanwin. Apa itu tanwin? Nunun sakinah. Tanwin adalah nun sukun. Nah, ada lafaz ra'syanin. Lafaz ra'syanin ini ada nun zaidahnya di belakangnya. Nah, akhirul ismi. Nah, tapi dia mutaharrik, bukan sakin. Nah, maka nunun sakinah, lafaz sakinah ini fungsinya untuk mengecualikan nun dari lafaz ra'syanin. Talhaqul isma, yang masuk ke dalam isim. Nah, maka ini untuk mengecualikan nun
sakinah yang masuk ke dalam fi'il. Seperti kalimat lanasfa'an bin nasiyah. Lanasfa'an, kami akan benar-benar menarik bin nasiyah ubun-ubunnya. Nah, tanwin di situ bukan tanwin. Kenapa? Karena dia talhaqul fi'la bukan talhaqul isma. Yang dimaksud adalah talhaqul isma. Fi akhirihi. Nah, lafaz fi akhirihi ini untuk mengecualikan nun sukun yang masuk ke awal isim atau akhir isim. Maka itu bukan tanwin. Tapi harus talhaqul isma fi akhirihi. Tasbutu lafzan wa tasqutu khattan. Yang mana secara lafaz ada. Tanwin itu secara lafaz ada. Zaidun. Ada nun di situ. Secara lafaz. Tapi secara tulisan tidak ada nun. Kita tulis Zaid ya Zaid saja. Tidak ada nunnya. Nah, itu adalah ta'rif daripada tanwin. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nanti ada poin di sini. Nahu Zaidun. Contohnya seperti lafaz Zaidun. Nah, ini isim. Ja'farun juga isim. Farasun juga isim. Kenapa? Fahadhihi kullu asma. Semua ini adalah isim diwujudi tanwin fi akhirih karena ada tanwin di akhirnya. Wa yu'rafu aidan bidukhulil alif wal lam alaihi, dan fi'il juga diketahui dengan masuknya al alif wal lam alaihi kepada isim, atau isim diketahui juga dengan masuknya alif dan lam kepada isim. Nah, di sini takbir yang lebih afdol itu dikatakan kalau lebih afdol kalau kita mengatakan wa yu'rafu aidan bidukhuli al, bukan bidukhuli al alif wal lam. Kalau kita perhatikan di alfiyah bunyinya wal ismu yu'rafu bil jarri wat tanwini wan nida wa al. Di alfiyah kalimatnya al, bukan bil alifi wal lam. Karena kaidahnya maka nawad'uhu ala harfin yuntaqu bismihi wa maka nawad'uhu ala harfaini yuntaqu bil harfi nafsihi. Jadi huruf itu kalau dia satu doang ya seperti lam, maka yuntaqu bismihi. Dia disebutnya dengan nama dari lam. Lam ini namanya apa? Namanya adalah al-lamu. Jadi disebut al-lamu, bukan disebut li. Kenapa? Karena wad'uhu ala harfin, dia tersusun dari satu huruf saja. Tapi kalau huruf itu tersusun dari dua huruf hijaiyah, nah ini yuntoku bil harfi nafsihi. Dia harus disebut dengan huruf itu sendiri, tidak boleh disebut dengan namanya. Sehingga fi disebutnya fi, bukan disebut al-fa'u wal ya'u. Begitu juga al. Al di sini wad'uhu ala harfain. Tidak bisa disebut al alif wal lam, harus disebut dengan al. Kenapa? Karena wad'uhu al harfain beda dengan li yang wad'uhu ala harfin. Sama juga min, min disebutnya min, bukan disebut al mimu wan nunu. Yang wad'uhu ala harfin contohnya ini, huruf ataf. Ini sebutnya apa? Al wawu, disebut dengan ismul harfi. Nama hurufnya itu sendiri itu al wawu. Tidak disebut wa. Nah, begitu ya. Maka lebih afdol kalau dikatakan wa yu'rafu aidan bidukhuli al, bukan bidukhulil alif wal lam. Nah, ini sama dengan ta'birnya alfiyah bil jarri wat tanwini wan nida wa al. Nahu ar-rajuli, contohnya lafaz ar-rajul. Far-rajul ismun bidukhulil alif wal lam. Maka rajul ini isim, kenapa? Karena kemasukan al di situ. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ketika menyebut alif lam, ibarahnya menggunakan dukhul. Tapi ketika menyebut tanwin, ibarahnya menggunakan talhaq. Apa bedanya dukhul, yadkhul dengan yalhaq? Yadkhul itu kalau masuknya di depan. Nah, alif lam itu masuknya di depan. Rajulun jadi ar-rajul, masuknya di depan. Tapi kalau luhuq, lahiqa yalhaqu itu kalau masuknya dari belakang. Tanwin itu masuknya dari belakang. Itu rahasia. Kenapa ketika menyebut alif lam dia menggunakan lafaz dukhul, tapi ketika menyebut tanwin menggunakan lafaz luhuq. Wa yu'rafu aidan bidukhuli hurufil jar. Di sini menggunakan lafaz dukhul lagi. Kenapa? Karena huruf jar masuknya di depan bukan di belakang.
isim wa yu'rafu dan isim juga diketahui bidukhuli hurufil jarri dengan masuknya huruf jar alaihi kepada isim wahya min. Huruf jar itu yaitu min maknanya adalah libtidail ghayah memulai nahu kharajtu minad dar. Contohnya adalah lafaz kalimat kharajtu minad dar, saya keluar dari dar. Ini ibtida. Jadi saya keluar mulai dari ibtida, mulai dari dar. Fadar, maka lafaz dar di sini ismun, isim lidukhuli harfil jari alaihi karena kemasukan huruf jar alaihi ke dalam lafaz dar tadi. Apa huruf jarnya? Min. Wa ila, nahu sirtu ilal masjidi. Kalau ila ini fungsinya lilintiha, penghabisan, sampai kemana. Nahu sirtu ilal masjidi, contohnya adalah lafaz sirtu ilal masjid, saya berjalan sampai masjid, maka jalannya ini berhentinya di mana? Di masjid. Fal masjid ismun, maka masjid di sini isim lidukhuli harfil jari alaihi karena kemasukan huruf jar wa huwa ila. Wa an ini artinya melewati, mujawazah, lil mujawazah fungsinya melewati. Nahu rawaitu an Zaidin, contohnya saya meriwayatkan dari Zaid, maka periwayatannya melewati Zaid, itu mujawazah maknanya. Fa Zaidin ismun, maka Zaid di sini isim lidukhuli harfil jarri karena masuknya huruf jar alaihi kepada lafaz Zaid tadi. Wa huwa an, yaitu lafaz an. Wa ala, dan juga lafaz ala. Nahu raqibtu alal farasi, contohnya lafaz raqibtu alal faras, saya menunggangi kuda. Ala fungsinya lil isti'la, menunjukkan makna tinggi, naik. Nah, maka artinya di sini menunggangi di sini terjadinya alal faros, di atas faros. Fal farosi ismun, maka faros di sini isim lidukhuli harfil jari alaihi karena masuknya huruf jar kepada lafaz faros wa huwa alaihi, yaitu huruf ala. Wa fi maknanya zarfiyah, menempat. Nahwu qaulika nazartu fil ilmi. Contohnya adalah ucapan kamu nazartu fil ilmi, saya melihat atau memikirkan fil ilmi, di dalam ilmu. Maka ini menunjukkan bahwa pemikiran, ya memikirkan ini menempatnya di mana? Dalam ilmu. Jadi ilmu menjadi wadah terjadinya pemikiran tersebut. Fal ilmi ismun, maka ilmu di sini adalah isim lidukhuli harfil jari alaihi karena kemasukan huruf jar wa huwa fi, yaitu fi. Wa rubba. Rubba itu maknanya ada dua, bisa maknanya taklil, sedikit, bisa maknanya takthir, yang menunjukkan arti banyak. Nahwu rubba rajulin laqituhu, contohnya adalah lafaz atau kalimat rubba rajulin laqituhu. Nah, di sini maknanya litakfir, banyak sekali laki-laki yang aku temui. Farajulin, maka lafaz rajul di sini ismun merupakan isim lidukhuli harfil jari alaihi karena kemasukan huruf jar alaihi ke dalam lafaz rajul wa huwa rubba, yaitu huruf rubba. Wal ba'u, kemudian ba juga termasuk huruf jar. Nahu marartu bi Zaidin, ba artinya mulabasah, menempel. Ilsok, ya ilsok, ba itu maknanya ilsok, menempel. Nahu marartu bi Zaidin, contohnya adalah saya melewati Zaid. Maka di sini ada makna ilsok. Apa makna ilsoknya? Makna ilsoknya adalah bahwa saya melewati Zaid, artinya saya menempel atau melewatnya saya itu menempel dengan tempat yang menempel dengan Zaid. Melewatnya saya itu menempel dengan tempat yang menempel dengan Zaid. Ada makna ilsok, ada makna menempel di situ. Fa Zaidin ismun, maka Zaid di sini isim lidukhuli harfil jari alaihi karena masuknya huruf jar ke dalam lafaz Zaid wa huwal ba, yaitu huruf ba. Wal kafu, kaf maknanya litashbih. Nahu laisa kamitslihi syai'un, contohnya lafaz laisa kamitslihi syai'un. Nah, tidak ada satupun yang seperti Allah. Nah, fa mithli, maka lafaz mithli di sini ismun merupakan isim lidukhuli harfil jarri alaihi karena masuknya huruf jar wa huwal kaf, yaitu kaf. Wal lam, nah, di sini perhatikan ketika menyebut ruba ini wad'uhu ala harfai ala thalathati ahruf, maka yuntaqu bil harfi nafsihi, disebutkan hurufnya itu sendiri, yaitu huruf ruba. Tapi ketika wad'uhu ala harfin, hurufnya satu doang, maka yuntaku bismil harfi, disebut dengan nama hurufnya, yaitu kaf. Walamu, lam juga huruf jar. Nahu fasuqnahu li baladin mayyit, fa baladin, maka lafaz balad ismun merupakan isim lidukhuli harfi al jarri alaihi karena masuknya huruf jar ke dalam lafaz balad wa huwa lam, yaitu
lam. Wa yu'rafu aidan bi hurufil qasam, dan isim juga bisa diketahui dengan huruf-huruf qasam. Wal qasamu huwal yamin. Qasam itu adalah yamin. Kenapa qasam disebut yamin? Karena dulu orang Arab itu ketika bersumpah mereka wada'a yadahul yumna ala yadi al-akhar. Mereka meletakkan tangan kanannya ke tangan kanan uh, orang lain sehingga disebut yamin. Wa huruful qasami min hurufil jar. Huruf qasam juga sebetulnya huruf jar illa anna fiha dilalata 'alal yamin. Hanya saja huruf qasam di dalamnya ada makna sumpah. Wahia huruf qasam itu al-wa'u, satu wau, nahwu wasama'i wa mabanaha. Contohnya seperti ayat wasama'i wa mabanaha, demi langit dan zat yang membangun langit. Fasama, maka lafaz sama di sini ismun merupakan isim didukhuli harfil qasami alaihi, karena masuknya huruf qasam ke dalam lafaz sama, wa huwal wau, yaitu wau. Nah, wau ini hanya masuk ke dalam isim zahir, tidak bisa masuk ke dalam dhamir. Kita tidak bisa bersumpah dengan kalimat wahu, enggak bisa. Tidak bisa bersumpah dengan kalimat wahu, hanya masuk dalam isim zahir, wasama dan lain-lain. Wata'u, kemudian huruf qasam yang kedua adalah ta. Nahu tallahi, contohnya adalah lafaz tallahi. Nah, di sini beliau tidak menyebutkan contoh ba ya, tidak menyebutkan contoh ba. Mungkin disebutkan di nuskhoh yang lain, tapi di nuskhoh yang saya pegang itu tidak ada contoh ba, tapi langsung ke ta. Wata'u, contohnya adalah tallahi. Fama dakhala alaihi ta, maka isim yang kemasukan ta. Fahuwasmun, itu adalah isim. Wala tadkhul ta'u, dan ta tidak bisa masuk illa ala hadzal ismil karim, kecuali ke lafzul jalalah. Jadi ta ini hanya bisa masuk ke dalam lafzul jalalah. Beda dengan wau, dia bisa masuk ke lafaz apapun dengan syarat dia adalah isim zahir bukan isim dhamir.